Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali Allah pertemukan kita dalam program live interaktif. Kali ini di episode keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Turisan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami guru kita Ustaz Dr. Muhammad. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Tayyib, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Ini sudah dekat dengan lebaran ini. Enggak mudik Ustaz nih? Sepertinya cukup Di Idul Jember Fitri aja ya. Masya Allah. Nggak harus 2 kali juga Ustaz Iya, ya? nah. Nah Ustaz, Masya Allah. Ya, semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu wa Amin. taala. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, Ya, baik pemirsa Fatwa TV, seperti mungkin yang dibilang Ustadz, mudiknya cukup Idul Fitri. Tapi ada juga mungkin sebagian dari Anda yang memang namanya nuansa lebaran ya, walaupun itu Idul Adha, ada juga yang mudik. Dan mungkin bagi Anda yang memiliki momen cuti bersama atau sedang berlibur, saat ini juga barakallahu fikum, semoga diberikan keselamatan yang saat ini mungkin sedang melakukan safar atau mungkin perjalanan, karena sekarang momennya sedang ini momen cuti bersama Ustaz, Wah, sebenarnya. Masya Mulai Allah. besok sampai baru masuk lagi Senin depan Ustaz. Masya Allah, ya. Barakallah. Sebagian orang menikmati cuti bersama ini Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan perkenankan Anda pemirsa untuk bisa bergabung dan simak program kami, kemudian bisa bertanya secara langsung dengan Ustadz ya. Line telepon 0331544687, kemudian bisa kirimkan pertanyaan juga di jalur dewanfatwa.com. Dan sebelum kita perkenalkan Ustadz, kita ingin menyapa juga beberapa rekan media yang malam hari ini juga turut merilai program kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Tuah FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Nah, kita akan bacakan sesaat lagi pertanyaan sudah masuk, tapi sebelumnya kita akan simak satu nasihat pembuka dari Ustadz. Nah, tafadhol Ustadz. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur kepada kita semua sehingga masih bisa hidup di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan kaum muslimin serta para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah, jika ya berdasarkan ru'yatul hilal di Saudi Arabia, maka hari ini adalah hari wukuf di Arafah. Maka hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi bila kita, tentunya pemerintah telah mengumumkan bahwa ru'yatul hilal mundur 1 hari dari hari yang ditentukan oleh kerajaan Saudi Arabia, maka tentunya hari Arafah bagi kita adalah, atau puasa atau tanggal 9 Dzulhijjah adalah besok. Oleh karena itu, sebagaimana sabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada satu amalan yang spesial di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menunaikan haji. Bagi mereka yang berhaji tentunya wukuf di Arafah.
Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Bahwa puasa Ramadan ahtasibu 'ala Allah. Ya, aku berharap kepada Allah Azza wa Jal bisa menghapuskan, ya, agar bisa menghapuskan dosa setahun yang silam dan setahun yang akan datang, atau setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Karena puasa 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah adalah pada bulan Dzulhijjah, dan itu bulan terakhir, ya bulan 12 dari bulan Al-Qamariyah. Kemudian setelah itu masuk tahun baru dimulai dengan Muharram. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan boleh berharap kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang sebelumnya, setahun yang sebelumnya, dan setahun yang akan datang. Maka jangan lewatkan hari-hari yang mulia di 10 pertama Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa pada hari 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Yaumul Arafah. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk pemirsa dan juga kita semuanya yang sedang menyaksikan program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir. Ya, pemirsa, malam hari ini kita akan buka kesempatan bagi Anda untuk bisa mengirimkan pertanyaan, atau Anda juga bisa bertanya secara langsung via telepon 033154460087, dan Anda silakan menyebutkan nama, kemudian alamat dan juga pertanyaan Anda ya. Baik, sambil menantikan penelpon kita akan bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Ustaz, yang pertama dari hamba Allah di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu ketika belum mendapatkan hidayah sunnah, saya sering berzikir yang tidak ada tuntunannya, dan itu saya rasakan justru mengundang jin datang. Kemudian bagaimana cara berzikir secara sunnah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih pada hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara yang bertanya dan kita semua diteguhkan oleh Allah di atas nikmat sunnah, nikmat hidayah sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Tidak diragukan bahwa sebaik-baik petunjuk, pedoman hidup, pedoman dalam beribadah adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari apa yang diutarakan oleh penanya ini membuktikan kepada kita bahwa barang siapa yang menyimpang dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, ya, baik itu ibadah secara umum dan berzikir secara khusus, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dia hanya akan mendapatkan kerugian, bahkan berbagai ya hal yang akan dia dapatkan karena dia telah menyimpang, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi menyelisih sunnah tidak membawa kepada kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan. Yang akan mendatangkan keberkahan, kebaikan adalah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Dari sisi ya substansi dari zikir tersebut, karena tidak keluar dari lisan orang yang maksum, maka jelas akan ya mengandung berbagai penyimpangan, kesesatan yang mungkin dia disadari atau tidak. Nah, kemudian begitu juga ya dia menghabiskan waktu untuk membaca zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Terlebih lagi bila mengandung makna-makna yang menyimpang, maka jelas akan mendatangkan petaka, mendatangkan kejelekan bagi dirinya, semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ya senantiasa bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari
zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana caranya? Ya, cara untuk bisa berzikir sebagaimana diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita harus bertanya dan mempelajari dan ya membeli buku-buku ya panduan zikir salawat yang ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam yang ditulis ya disertakan dengan referensi yang jelas, landasan yang jelas, sumbernya yang jelas, zikir secara umum, kemudian zikir di waktu-waktu spesial setelah sholat misalnya, apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu zikir di pagi dan di petang hari, zikir sebelum tidur, zikir setelah bangun dari tidur, dan dalam setiap kesempatan masuk rumah, keluar rumah, itu semua harus dipelajari, bertanya kepada ahlinya, dan membaca buku-buku yang mengumpulkan zikir-zikir Nabi yang jelas referensinya. Ya, alhamdulillah, seperti kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, ya, Al-Wabilus Sayyib karya Imam, Al-Kalimut Tayyib juga karya Imam Ibnu Taimiyah, dan juga ada kitab yang ringkas Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, ya, ditulis oleh Said Al-Qahtani. Ini juga diterjemahkan ke berbagai bahasa di antara Indonesia, dan juga apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama-ulama yang lain yang menulis tentang zikir, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, itu dibaca, dipelajari. Tinggalkan buku-buku yang kumpulan-kumpulan zikir atau salawat-salawat yang tidak ada sumbernya, yang tidak jelas landasan dan referensinya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari dan bertanya bagaimana zikir Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ibu, untuk hamba Allah maksud kami ya, di Kabupaten Tuban. Kita sapa penelpon pertama kita malam hari ini. Saat sudah tersambung ada Ibu Rosmini dari Pacitan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menunggu. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf pertanyaan yang bersambung, Ustaz. Nah, Tentang ru'yahnya Jibril itu apa bisa digabung dengan yang apa itu as'alullahal azim dan seterusnya, juga yang bismillah 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 dan seterusnya, apa itu sendiri-sendiri? Dan juga kalau sesudah salat tahajud umpamanya 2 rakaat salam, terus diselingi meru'yah diri sendiri, 2 rakaat salam diselingi ru'yah sendiri-sendiri. Karena tangan saya yang habis operasi itu kok semakin rasanya gimana ya, itu kalau saya ru'yah sendiri seperti itu yang saya katakan, atau bisa apa enggak, atau waktu-waktu yang mustajab itu untuk ru'yah diri sendiri itu waktu kapan? Terima kasih jawabannya. Saya kalau karan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Rosmini ya, barakallahu fiik, dari Pacitan. Nah, jadi beliau bertanya tentang ruqyah. Tapi ungkapan beliau ru'yah. Saya tadi persepsi saya ru'yah itu melihat Jibril. Ternyata maksudnya adalah ruqyah. Ruqyah, Ustaz. Ruqyah. Jadi mengobati diri dengan membaca zikir-zikir dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apakah yang dibaca oleh Jibril ya waktu meruqyah Nabi alaihi salatu wassalam, apakah juga itu yang dibaca untuk meruqyah diri sendiri dan menggabungkan zikir-zikir yang lain? Ya, jawabannya nah, bisa dengan zikir yang diajarkan atau yang diucapkan Jibril untuk meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca juga muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Kemudian kita tambahkan dengan membaca Al-Fatihah, ya, kemudian bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik, naam, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka tidak ada masalah
bisa digabungkan, bisa secara terpisah. Kemudian bisa juga hanya dengan membaca Al-Fatihah. Jadi tempat-tempat yang terasa sakit dari dari tubuh kita atau fisik kita, maka dipegang tempat yang sakit tadi, kemudian sembari membaca ya Al-Fatihah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada waktu yang spesial dalam meruqyah ya. Intinya tatkala kita merasakan sakit, ya kita meruqyah diri sendiri. Ya, alternatif yang pertama. Ya. Sebenarnya alternatif yang kedua ya, tapi kita katakan ini yang pertama, pilihan yang pertama. Sebelum kita datang ke dokter, sebelum kita konsultasi kepada yang lain, kita berusaha ya meruqyah diri sendiri, membaca Al-Fatihah, kemudian tempat-tempat yang terasa sakit tadi kita pegang, kemudian yakin memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun setelah kita bertahajud atau salat 2 rakaat, kemudian berdoa atau di waktu sujud, ya tidak ada masalah. Karena sesungguhnya di waktu sepertiga malam terakhir itulah waktu mustajab dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian dalam hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Man yad'uni fa astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Maka meminta kepada Allah untuk kesembuhan diri kita, saudara kita, anak kita, dan kaum muslimin. Ya. Atau mungkin di waktu sujud kita berdoa, atau selesai tahajud sembari menunggu masuk waktu sholat subuh kita beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat Ustaz untuk Ibu Rosmini di kawasan Pacitan. Silakan bagi yang lain pemirsa ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di malam hari ini, line telepon masih kosong 0331544608. Kita tunggu Anda ya. Dan sekali lagi kita akan prioritaskan untuk penelpon bisa berinteraksi secara langsung dengan Ustaz malam hari ini. Kita akan bergeser ke pertanyaan kedua di jalur website kami Ustaz. Dari saudara Nasrul Mustafa di Bogor, Jawa Barat. Bismillah Ustaz, ingin bertanya, apa hukumnya membaca takbir setelah membaca Al-Quran Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada saudara Nasrul Mustafa di Jawa Barat. Barakallahu fik. Pertanyaannya, apa hukum membaca takbir setelah membaca Al-Quran? Ya, membaca takbir setelah membaca Al-Quran. Takbir itu bukanlah bacaan yang spesial setelah membaca Al-Quran. Nah, takbir biasanya diucapkan tatkala ya melihat sesuatu yang menakjubkan. Ya. Adapun begitu membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran bukan dengan bertakbir. Bahkan membaca Sadaqallahul Azim juga bukanlah hal yang disunnahkan. Ya, kendati sadaqallah itu adalah di antara qul sadaqallah terdapat dalam Al-Quran. Qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Jadi kendati demikian para ulama menjelaskan bukan hal yang disyariatkan untuk membacanya setelah membaca Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Bila meyakini itu harus dirutinkan, maka ini tentu ya konsekuensinya membuat sebuah hukum yang tidak ada landasannya. Nah, begitu juga masalah takbir. Ya. Bertakbir adalah tatkala melihat sesuatu yang menakjubkan. Atau ya takbir yang adalah yang kita ucapkan di antara zikir yang diucapkan di pagi dan di petang hari. Atau 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, di antara 4 kalimat cintai oleh Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Atau juga takbir yang kita ucapkan di waktu selesai salat, di antara zikir yang 3 tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau takbir di waktu ya salat, mulai dengan takbir, kemudian juga ya berpindah atau dari suatu rukun ke rukun yang lain. Naam, maka dengan takbir. Begitu juga waktu seorang ya di hari-hari yang disyariatkan waktu bertakbir seperti 10 terakhir, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, dan begitu juga naam di waktu Yaumul Id kita bertakbir. Jadi ada tempat-tempat untuk bertakbir. Adapun setelah membaca Al-Quran
tidak ada dalil yang menjelaskan harus bertakbir. Oleh karena itu, ya jangan dilakukan, karena demikian itu bukanlah hal yang disyariatkan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW begitu ya selesai membaca Al-Quran atau mendengar dari para sahabatnya, bukan bertakbir beliau. Nah, dan juga tidak mengucapkan sadaqallahul azim. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Nasrul Mustafa. Dan kemudian kita akan sapa penelpon berikutnya. Kita akan bergeser ke kawasan Merangin di Jambi, Ustaz. Ada Ibu Yani. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Ustaz. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, semoga Ustaz semuanya dan kru Fatwa TV dalam keadaan sehat walafiat ya Ustaz. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan ibu juga sekeluarga demikian juga dan seluruh masyarakat Jambi. Nah, barakallahu. Amin amin. Begini Ustaz, saya ini kan baru mengenal sunnah, tapi setelah saya tahu keutamaan dari sholat sunnah, puasa sunnah, gitu Ustaz. Insya Allah kami kan sudah melakukannya. Tapi kadang kalau saya pergi balik kampung karena saya merasa tidak punya rumah saya dulu sudah dikasih ke adik saya tidak Ustaz, saya tidak sholat sunnah seperti biasanya, saya cuma wajib saja. Terus masalah puasa saya juga gitu Ustaz. Puasa sunnah biasanya saya laksanakan kayak Senin Kemis gitu Ustaz. Masa di hari-hari besar kayak ini, kayak Dzulhijjah gitu Ustaz, Muharram gitu Ustaz. Pas tiba hari Senin itu, umpamanya hari Kemis, saya kan rutin ngantarin ibu saya berobat penyakit jantung ke provinsi lain Ustaz, di Bungo. Pas saat saya ngantarkan ibu berobat, saya kan tidak puasa sunnah. Sedangkan yang saya tanyakan itu, apakah saya ini termasuk orang yang tidak istiqomah Ustaz? Bagaimana seandainya saya ini di saat tidak melakukan sunnah tadi, sudah tahunya meninggal, itu gimana Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Ustaz dikasih berkah umur, badan sehat, tebal iman dan murah rezeki, biar dakwahnya berjalan terus ya Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga ibu juga diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan dan pertolongan ya dalam segala urusan. Barakallahu fiik. Ya, Terima kasih pertanyaannya Terima kasih Ibu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa nih Ibu Yani ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya ya dari Jambi. Dan Masya Allah, beliau tadi jelaskan pertama sekali bahwa alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Jadi ya luar biasa ya, nikmat sunnah itu ya nikmat yang paling mulia ya, yang tiada taranya. Karena dengan nikmat sunnah tadi kita mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian kita termotivasi untuk meneladani beliau. Seorang apabila meneladani Rasul dalam beribadah, dalam berakil, dalam segala hal, maka hidupnya akan berkah. Ya, tadi beliau sampaikan bahwa di dalam sunnah Nabi, yaitu tuntunan hidup Nabi SAW, baik dalam sholat, dalam berpuasa dan yang lainnya, ya ada tentunya amalan-amalan yang wajib. Ya, sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Ada amalan-amalan yang hukumnya mustahab, ya, bukan hal yang wajib. Sangat dianjurkan, ya, untuk dilakukan, untuk menambah, ya, atau menyempurnakan kekurangan yang ada di ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat sunnah, rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang 12 rakaat selain dari sholat 5 waktu, ya. Kemudian juga sholat-sholat ya duha, sholat duha, sholat tahajud dan yang lainnya, ya, dan witir. Itu juga puasa sunnah Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid, dan juga seperti sekarang ini hari-hari Arafah atau 10 pertama dan Hijjah. Kata beliau, ya, jika dalam perjalanan sulit untuk melakukan hal itu, tapi bila tidak ada perjalanan, menetap di rumah, maka bisa melakukan hal itu.
Nah, apakah ini termasuk pada orang yang tidak istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi? Atau tadi kekhawatiran, ya seandainya dalam kondisi seperti itu, kemudian saya dipanggil oleh Allah atau datang ajal. Ya. Taib. Ibu Yani yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya tentunya selama ibu teruslah melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik dalam kondisi sedang bepergian atau dalam kondisi mukim, maka semua hal itu tentunya adalah kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa bagi orang yang sakit, tapi dia wajib nanti menggantinya, puasa Ramadan. Kemudian setelah itu bagi orang yang safar, bepergian, tidak wajib atau tidak boleh bagi dia tidak berpuasa kemudian mengganti di hari yang lain. Tentu amalan-amalan yang sunnah lebih yang mendapatkan juga keringanan. Ya. Memang pada dasarnya tidak wajib. Nah, memang dasar tidak wajib. Bahkan Nabi SAW dalam perjalanan beliau, perjalanan haji, ya, beliau tidak melakukan sholat-sholat rawatib. Bahkan sholat yang 4 rakaat diperintahkan untuk diqasar. Ya, diqasar. Yang wajib saja mendapatkan keringanan, apalagi yang tidak wajib. Jadi intinya adalah alhamdulillah kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan meninggalkan sesuatu bukan ada unsur kesengajaan tapi karena ada unsur yang lain, ya. Dan bila seandainya tidak ada penyebab itu maka seorang hamba akan melakukannya. Maka tatkala dia meninggalkan hal itu maka tetap akan ditulis oleh Allah pahala bagi dia seperti dia melakukan ibadah dalam keadaan mukim, dalam keadaan menetap dan dalam keadaan sehat. Seperti itu. Jadi bersyukurlah Ibu Yani, alhamdulillah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui pintu-pintu kebaikan sunnah-sunnah Nabi itu banyak, alhamdulillah. Jadi bukan sekadar sholat saja, ya, zikir, bersedekah, dan intinya fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Beribadalah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak diragukan berbakti kepada orang tua, mengantar orang tua, mengajak atau membawa orang tua untuk berobat, mendampingi mereka, ya, adalah birrul walidain wajib. Wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berkhidmat kepada mereka, melayani mereka, ya, adalah hal yang wajib, ya. Lebih utama dari amalan yang sunnah. Jadi seandainya kesibukan ibu untuk membantu orang tua, melayani orang tua, berkhidmat kepada mereka, ya, itu lebih utama di sisi Allah dari melakukan amalan yang sunnah yang itu manfaatnya hanya untuk diri ibu saja. Sementara birrul walidain merupakan hal yang wajib. Jadi intinya tidak termasuk orang yang tadi dikhawatirkan tidak istiqomah, ya tidak. Ya. Dan juga ya memohonlah kepada Allah husnul khatimah selama seseorang berada di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan dia bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengamalkan, maka dia adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi. Bila dia meninggal dalam keadaan dia istiqamah di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, cinta kepada sunnah Nabi dan berusaha untuk mengamalkan, itulah yang sesungguhnya husnul khatimah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak tergolong yang dimaksudkan beliau orang yang tidak istiqomah, Ustaz, ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga ini berbakti kepada orang tuanya menjadi inspirasi juga bagi yang lainnya, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, ada yang sedikit tertinggal yang berkaitan pertanyaan seputar Al-Quran, Ustaz, ya. Selesai membaca Al-Quran, ya. Ustaz, bolehkah kita selepas membaca Al-Quran itu kemudian kita berdoa, Ustaz? Berdoa bebas maksudnya, Ustaz, ya. Taib, terima kasih. Secara khusus tidak ada ya seruan atau perintah begitu baca Al-Quran ya berdoa. Tidak. Tapi tidak diragukan bahwa seorang bila beramal, dia memohon kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagian ulama salaf bila mereka selesai mengkhatamkan Al-Quran, kemudian mereka mengumpulkan sebagian keluarga yang berdoa mohon keberkahan dari Al-Quran tadi dan menjadikan Quran sebagai hujjah bagi yang akan membela mereka di akhirat, bukan yang akan menghujat mereka, dan menjadikan ahli Al-Quran dan untuk diberi petunjuk, pertolongan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Jadikan Quran sebagai imam, petunjuk, yang menuntun pada jalan kebaikan. Jadi berdoa, tidak ada masalah. Tapi bila meyakini setiap baca Al-Quran harus berdoa, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar berdoa saja tidak ada masalah. Tapi bila meyakini setiap baca Al-Quran harus berdoa, ya tidak seperti itu. Nah, jadi karena baca Al-Quran adalah amal ibadah, maka seorang berdoa kepada Allah, jadikan bacaan tersebut diterima oleh Allah dan menjadi sebab untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap semoga Al-Quran menjadi syafaat baginya di akhirat kelak. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz ya. Jadi bukan satu ritual keharusan setelah membaca Quran sebagai pengantar untuk berdoa, Ustaz ya. Berdoa bisa kapanpun dan dimanapun, tidak harus dengan diawali dengan membaca Al-Quran, Ustaz ya. Berdoa diawali dengan memuji Allah, alhamdulillah, kemudian bersolat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan dengan baca Al-Quran dulu atau mungkin Al-Fatihah dulu, tidak seperti itu. Kendati Al-Fatihah itu mencakup puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dimulai dengan berdoa Al-Fatihah kemudian setelah itu baru berdoa, tidak seperti itu. Tidak ada urut-urutan yang khusus, Ustaz ya. Tidak, yang penting berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemudian mengakui tentang dosa dan kesalahan kita, jangan lupa bersolat pada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian setelah itu panjatkan segala hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum Ustaz ya. Ya, baik, kita sekali lagi masih undang Anda pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Anda bisa memanfaatkan momen malam hari ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Ada di antara Anda mungkin yang lebih mudah menyampaikan dengan cara telepon. Nah, kita tunggu ya, silakan 0331544687 dan tentunya kita akan prioritaskan penelpon. Dan pemirsa Fatwa TV serta penyimak dan juga pendengar, Anda masih menyimak program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan kembali untuk jalur website dewanfatwa.com. Dari saudara Abdul Aziz Ustadz di Indramayu, Jawa Barat. Ustadz, saya mau bertanya, apakah zikir sholat malam sama dengan sholat wajib? Kemudian adakah sunahnya kita berdoa setelah sholat malam, Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada saudara atau Bapak Abdul Aziz di Jawa Barat, Indramayu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, apakah zikir di sholat malam itu sama dengan zikir di sholat-sholat yang wajib? Jika yang dimaksud zikir setelah sholat, setelah sholat ada zikir, maka tentu sholat sunnah tidak disyariatkan membaca zikir seperti setelah selesai sholat wajib. Adapun jika ditanyakan adalah zikir-zikir yang dibaca mulai dari takbir, kemudian setelah itu istiftah, kemudian ta'awuz, bismillah, baca Al-Fatihah, kemudian di waktu ruku baca subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la, kemudian intiqal sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, kemudian membaca sampai akhir, ada nanti tasyahudnya, ada tahiyatnya, kemudian salawat pada Nabi, kemudian salam, sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya apa yang dibaca di waktu zikir atau di waktu sholat wajib, sama. Tidak ada bedanya. Nah, jadi waktu sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Kemudian adakah sunnahnya ketika berdoa setelah sholat malam? Naam, bahwa selesai sholat, bahkan di waktu sholat kita memperbanyak doa, memohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu selesai sholat malam dan kita telah mengakhiri dengan witir, sembari menunggu masuk
salat subuh, maka dimanfaatkan untuk banyak beristighfar. Ini yang spesial, beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, di antara sifat mereka wabil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur malamnya, kemudian di waktu sahur mereka beristighfar, banyak beristighfar. Begitu juga Allah menjelaskan dalam ayat lain wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi begitu kita selesai salat malam, sembari menunggu masuknya salat subuh yaitu azan, maka kita memperbanyak istighfar. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus soleh seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Begitu mereka selesai salat malam, sembari menunggu masuknya salat subuh, mereka memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tidak ada perbedaan Ustaz ya, sama saja antara yang dibaca setelah sholat wajib, kemudian di sholat-sholat sunnah lainnya Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara penanya di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita akan bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya dari saudara Ivan Subekti Ustaz di Purbalingga, Jawa Tengah. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah kiat-kiat agar menjaga keistiqomahan, menjaga amalan hati dalam menyikapi gemerlapnya kehidupan di dunia ini Ustaz? Nah, ya terima kasih kepada Bapak atau Saudara Irfan ya, Subekti di Purbalingga, Jawa Tengah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaannya ya bagus sekali. Bagaimana menjaga keistiqomahan ya hati di dalam menghadapi menyikapi gemerlapnya dunia yang membuat kita silau, membuat pandangan mata kita menjadi rabun ya, sehingga menjadi orang yang tertipu dengan dunia ya, lalai disebabkan dunia, bahkan ya menjadi orang yang sangat berambisi untuk mendapatkan dunia dengan menghalalkan segala cara ya, berbagai kenikmatan dunia apalagi di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana hati kita bisa istiqomah sehingga tidak tergiur, bukan tergiur ya, kalau biasa manusia tergiur dengan dia biasa, itu adalah karakter dan tabiat manusia ya, seperti itu. Tapi hal yang tentunya yang tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan, ada tatkala dunia menjadi tujuan utama kita ya, menjadi perhatian utama. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Pertama, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dunia menjadi tujuan utama kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa jangan sampai Allah menjadikan dunia itu menjadi tujuan utama hidup kita. Ya, karena dunia sangat hina di sisi Allah. Dunia akan fana. Tidak ada yang kekal. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita tidak tertipu dengan dunia, kita memahami hakikat dunia. Innama dunya la'ibun wa lahun. Innama hayatu dunya la'ibun wa lahun. Bahwa dunia ini permainan, senda gurau. Ya. Membuat kita lalai, permainan. Ya. Jadi, dan dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Ya. Tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebagian hadis disebutkan bahwa jika seandainya dunia itu memiliki ya nilai di sisi Allah, ya kendati seukuran sebesar sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan memberi minum orang-orang kafirin. Seperti itu. Tapi tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala,
maka diobral oleh Allah. Silakan. Yang mengambil dunia, dia akan mendapatkannya. Nah, oleh karena itu, tatkala Allah tidak memberikan dunia, kekayaan kepada sebagian hambanya, bukan berarti Allah murka kepadanya. Nah, atau mungkin hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti Allah murka kepadanya. Karena dunia memang tidak ada nilainya. Sampai Nabi SAW memperumpamakan dunia, memberikan permisalan perumpamaan dunia seperti bangkai. Bangkai yang tergeletak. Siapa yang memakan bangkai? Siapa yang merobohkan bangkai? Ya, begitu. Jadi kita pahami hakikat dunia sangat hina di sisi Allah. Nah, adapun kehidupan yang sesungguhnya, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat yang terbaik, yang kekal abadi. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian, agar kita istiqamah hati kita, tidak tertipu dengan dunia, sering-seringlah mengingat kematian. Hadimul ladzat. Naam. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, memperbanyaklah. Banyaklah kalian mengingat hadimil ladzat, yang menghancurkan seluruh ladzat, kelezatan, kenikmatan. Apa itu? Al-maut. Dan itu tidak akan dibawa. Nah, oleh karena itu, dunia ini memang sungguh sangat menggiurkan. Hulwatun khadirah, manis, dan tampilannya itu sungguh membuat mata kita menjadi mungkin tertipu. Hulwatun khadirah. Maka hendaklah kita berhati-hati, miliki dunia tapi jangan sampai ada di hati kita. Naam, karena kita hidup di dunia, butuh dunia. Tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Itulah sungguhnya orang yang zuhud. Jadi intinya berdoa kepada Allah. Yang kedua, memahami hakikat dunia, sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya. Tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia adalah hal yang perumpamaan seperti bangkai yang dijelaskan dalam sebagian hadis. Maka jika kita mengetahui kehinanya dunia dan bagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah akhirat, kemudian yang keempat adalah memahami keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh di akhirat dan di dalam surga secara khusus. A'dadtu li ibadiyas salihin fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dipersiapkan oleh Allah di surga pahala, keutamaan, nikmat bagi hamba-hamba yang soleh, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati seorang. Nah, maka sesungguhnya dunia tempat kita beramal, bukan tempat kekal. Akhirat tempat kita memanen tanaman di dunia, bukan lagi tempat beramal. Nah, demikian. Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya. Untuk penanya kita tadi dari kawasan Purbalingga, Jawa Tengah. Kita akan sapa penelpon berikutnya, Ustadz. Kali ini kita menuju ke kawasan Bengkulu. Sudah tersambung di line Fatwa TV. Ada Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ini Ustaz, ada karena saya mendengar tuh masalah perkara puasa di bulan Zulhijjah ini ada yang tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ada pula yang katanya cuma tanggal 8-9 waktu pas terakhir bulan Muharram aja. Nah, untuk tolong dijelaskan Ustaz. Bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah? Maksudnya bulan Dzulhijjah. Bulan Hijjah itu puasa puasa Arafah. Oke. Nah, itu keterangan yang pernah saya terima itu katanya ada cuma tanggal 8 tanggal 9. Tapi ada yang ngatakan juga 1 sampai 9. Minta cara-caranya Ustaz. Waktu Assalamualaikum. puasanya yang ditanya Pak ya. Baik. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Eko di Bengkulu. Barakallahu fiik. Jadi tentang puasa, hukum puasa maksudnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak diragukan bahwa
Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji thumma lam yarji bi syai'in min dhalika. Naam. Hadis sahih. Ya, bahwa tidak ada hari-hari yang melakukan amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amalan di 10 hari ini, yaitu awal dari 10 Dzulhijjah. Bahkan jihad yang begitu besar kedudukannya, begitu mulia ya, kedudukannya sisi Allah tidak akan menyamai keutamaan ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang berjihad membawa harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Jadi di situ Rasul menjelaskan al-amalus soleh. Al-amalus soleh. Hadis ini umum. Dan amal soleh itu luas sekali babnya. Ya. Pintunya luas sekali. Tidak ada batasnya. Amal soleh, baik itu amal yang wajib atau amal yang sunnah. Seluruh amalan. Nah, amalan yang wajib itu ya solat 5 waktu. Setiap saat kita solat 5 waktu. Kemudian bagi mereka yang melaksanakan haji. Nah, adapun amalan-amalan yang lain yang sunnah, ya termasuk berpuasa. Dan secara spesial ada tambahan, ya keutamaan secara spesial puasa di hari Arafah. Sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi ini yang spesial. Secara umum puasa adalah hal yang utama. Kemudian ada yang spesial, yaitu puasa hari Arafah, 9 Dzulhijjah tadi. Nah, dan itu yang Rasul katakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. Berharap kepada Allah, ya, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang silam, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Jadi dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 adalah hal yang disyariatkan. Dan secara khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Adapun yang mengatakan bahwa puasa hari Tarwiyah tanggal 8 beda nih, tidak berdalil sama, tidak berlandasan sama sekali. Ya. Jadi puasa termasuk ada amal soleh, boleh. Kendati sebagian para ulama ya mengatakan bahwa tentu dalam hadis tersebut menjelaskan keumuman ya segala bentuk amal soleh. Maka puasa yang biasa dilakukan seseorang di hari Senin dan Kamis, maka tentu itu dia lakukan. Nah, tapi kita katakan bagi mereka yang berpuasa dari awal Dzulhijjah sampai 9, ya, diselingi, berseling-seling atau mungkin secara keseluruhan tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Karena masuk ke dalam puasa atau amal soleh yang dilakukan, dan puasa adalah amalan yang soleh, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah. Jika Bapak mampu atau kaum muslimin mampu melakukan hal itu, ya silakan, alhamdulillah. Jika tidak, mungkin mencukupkan Senin dan Kamis saja. Jika tidak mampu lagi, ya jangan sampai terlewatkan 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Nah, maka jawabannya tidak ada masalah. Baik mau puasa secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 hari raya tidak diperbolehkan berpuasa. Atau dia hanya puasa Senin, Kamis, kemudian hari Arafah di 10 pertama Dzulhijjah, atau dia hanya mencukupkan diri berpuasa di 9 Dzulhijjah, ya 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, maka tentu itu semua adalah amal soleh yang semoga menjadi
amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Untuk Pak Eko di kawasan Bengkulu yang bertanya secara langsung pada Ustaz tadi di jalur telepon. Dan masih ada waktu tersisa sekitar 5 menit lagi Ustaz di kesempatan malam Masya hari Allah. ini. Baik pemirsa, adakah di antara Anda yang masih ingin bertanya secara langsung? Silakan kami berikan ruang untuk bisa berkomunikasi, kemudian menyampaikan pertanyaan secara interaktif langsung. Line telepon kami buka di 0331544687. Baik, jika belum ada kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah. Dari Saudara Indah di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, Ustadz baca doa makan yakni bismillah, bolehkah dilafazkan dalam hati atau harus terdengar minimal diri sendiri Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih pada saudara-saudari Indah ya di Jawa Barat. Jadi doa sebelum makan yaitu dengan bismillah, apakah di dalam hati atau diperdengarkan ya untuk minimal untuk diri sendiri. Tentu yang utama dalam hal ini adalah diperdengarkan untuk diri sendiri, karena zikir yang utama itu yang menggabungkan antara hati dan juga ucapan lisan. Itu yang zikir yang utama. Maka dalam hal ini ya kita bacakan ya bismillah. Nah, tidak mesti harus teriak gitu ya. Dan bila mungkin ada seorang yang mungkin keluarga kita, anak-anak kita ya, untuk membiasakan mereka, mendidik mereka, begitu kita makan atau sebelum makan baca bismillah, sedikit dikeraskan suaranya agar mereka mendengar, maka itu hal yang baik sebagai ya rangka dalam pendidikan agar mereka meneladani bismillah ya, seperti itu. Sehingga mereka mendengar, oh ternyata Abi baca bismillah, dia ikut juga baca bismillah. Seperti itu. Jadi yang utama itu adalah sedikit dikeraskan sehingga didengar oleh diri sendiri. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk saudari Indah. Kembali tersambung di jalur telepon Ibu Yani di Jambi yang tadi sudah sempat bertanya ya. Iya. Baik, Bu Yani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada kesempatan tapi sangat singkat sekali Bu ya, silakan. Iya. Maaf Ustaz, bertanya lagi Ustaz. Iya, nah. Gini Ustaz, dulu kan saya kan belum tahu sunnahnya, masalah korban atau masalah yang lain. Tapi kalau sekarang yang sunnah-sunnah sholat lain sudah. Ini ceritanya gini Ustaz, dulu kami berkorban itu kan saya dulu, suami saya, tahun depan suami saya, anak saya yang meninggal, yang hidup gitu Ustaz. Yeah. Jadi sekarang saya tuh apakah saya masih boleh berkorban lagi ya Ustaz? Nah, iya. Karena dulu udah tahu. Iya, nah. Oh, baik Ibu. Iya, maaf ya Ustaz. Barakallahu fiik ya Bu. Jawabannya. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Bu Yani. Ya, semoga Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkurban ya setiap tahun ya, atau maka sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan bisa membeli hewan kurban. Kata Rasulullah SAW ya berkurban. Nah, kemudian satu hewan kurban itu bisa mewakili untuk semua keluarga. Jadi mungkin kepala sang bapak ya, orang tua atau suami kurban. Nah ini diniatkan untuk semua keluarganya, masuk istrinya, anaknya, dan keluarganya, kan begitu. Tidak ada masalah. Ya, nggak mesti harus masing-masing. Ya, maka jika seandainya anak memiliki harta, dia berkurban, kemudian dia niatkan juga untuk keluarga dia, tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama dalam hal ini, bila kepala rumah tangga, seorang suami berkurban, maka niatkan semua itu untuk diri dia dan juga keluarganya. Jadi mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Itu jadi satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk perjumpaan kita di program Live Interaktif Keimanan, Doa dan Zikir. Kita sampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa fikum barakallah. Nah, ya pemirsa dimanapun Anda semua berada, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda selama kurang dari 1 jam malam hari ini, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita. Dan ini semoga mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya yang sedang menyimak
dan memperhatikan apa yang telah Ustadz sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda pemirsa, Anda bisa bergabung di program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di website kami fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kemudian juga kami himbau Anda untuk bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami, ada di YouTube, Instagram, Telegram, dan juga Twitter ya. Dan kami juga mengundang Anda seluruh kaum muslimin dimanapun Anda semua berada untuk bisa turut menjadi bagian dari dakwah Fatwa TV dengan bertawun sama-sama untuk membantu kesuksesan dakwah dimanapun Anda berada melalui nomor-nomor rekening yang saat ini Anda bisa simak di layar kaca Anda. Atas partisipasi, bantuan dan juga doanya kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan